Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Ya. Selamat datang, selamat beribadah di GKPW Bukit Doa pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 13 Mei 2021. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir pada hari ini, atas nama pelayan firman dan majelis jemaat, dengan penuh sukacita kami menyambut dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Inengah Suame, Master Teologia, dan Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga, Sarjana Sains Teol. Tema hari ini bagi kita adalah menjadi gereja pembawa keadilan, sedangkan subtemanya adalah bertindaklah adil, jangkaulah yang lemah. Demikian Amsal 13 ayat 8 dan kitab Sakarya 4 ayat 6. Kiranya ibadah pagi hari ini membawa sukacita bagi kita semua dan berkenan di hadapan Allah kita. Jemaat yang terkasih, kita memasuki panggilan beribadah. Shalom saudara-saudara jemaat Tuhan terkasih. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan pergi bukan untuk meninggalkan umatnya, namun dia pergi kembali ke tahta Allah Bapa di sorga dan menyediakan tempat bagi umat yang dikasihinya. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan sukacita dan pengharapan kelak kita akan berkumpul bersama Tuhan Allah Bapa di sorga dalam rohnya yang diutus menuntun kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari memasuki ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan dengan penuh hormat kepada Allah Bapa kita dengan lagu Sebab Kau Besar. Ku akan lara ujian, ku akan
Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah naik ke surga, tetapi dalam rohnya Ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Ia yang senantiasa menunjukkan keadilan dan kasih-Nya bagi kita yang lemah. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Allah Bapa di surga. Ia yang berlimpah kasih setia dan tiada pernah meninggalkan buatan tangannya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nats yang membimbing kita di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, firman Tuhan. Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Marilah kita boleh bersama-sama meninggikan Tuhan kita, mengagungkan Tuhan kita dengan menaikkan pujian, agungkan kuasa namanya. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami bersama-sama datang sembah sujud kehadirat Tuhan,
mengucap syukur atas kuasa kebangkitan dan kuasa kenaikan yang boleh kami rayakan hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara. Perasaan saudara hari ini hari Minggu atau hari kenaikan? Hari kenaikan ya, tapi sepertinya hari Minggu gitu ya kira-kira. Terima kasih saudara sudah hadir dalam ibadah yang diselenggarakan hanya satu kali. Emang ada pertanyaan, Pak, kenapa cuma satu kali? Kenapa tidak 3 kali seperti pada hari Minggu? Ya biar bedalah sedikit, kan begitu ya. Sore hari nanti saudara ada ibadah yang kita akan kemas dengan puji-pujian. Jadi sore, cuma yang beruntung adalah majelis, calon majelis, pengurus-pengurus kategorial, pengurus rukun kedukaan, dan panitia hari raya serta staf gereja. Jadi hanya itu saudara yang diundang. Pertemuan nanti sore itu sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama adalah masih dalam rangkaian perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga adalah sebagai suatu perjumpaan antara
Jemaat Bukit Doa dan juga Jemaat Bukit Sion. Kenapa saya katakan perjumpaan, saudara? Ya itulah kita, itulah manusia. Ketika dia berkumpul, dia pingin pisah. Dan ketika dia pisah, dia rindu untuk kumpul. Nah, begitulah kira-kira. 7 tahun lalu terjadi ketegangan, saudara. Ketegangan luar biasa. Dan akhirnya pisahlah. Dari Bukit Doa, kemudian lahirlah gereja GKPB Jemaat Bukit Sion. Dan saya kira cukuplah sudah 7 tahun. Mungkin perasaan ketegangan itu ada. Dan di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama, tapi pertemuan kedua. Karena pertemuan pertama itu kami dengan kami pendeta berdua, beberapa majelis dan juga calon majelis sudah diundang terlebih dahulu oleh Jemaat Bukit Sion dalam acara keakraban, kekeluargaan dan juga ada puji-pujian. Ya. Dan puji-pujian itu paling berkesan karena apa? Karena untuk pertama kali saya ikut vokal grup di bawah pohon. Yang pemain gitarnya itu Pak Simon, lagunya saya rekam. Jadi saya rekam karena terlalu merdu, terlalu mengesankan di bawah pohon. Bu Pendeta, pohon apa namanya itu? Aduh, bekul ya. Jadi pohon bekul, jadi itu tanaman langka. Disitulah kita bernyanyi-nyanyi sampai malam. Dan lagu itu saya rekam. Begitu saya dengar lagi malamnya, besoknya dapat berita bahwa ada kakak kandung dari Pak Simon sudah dipanggil oleh Tuhan di Toraja. Lagu itu memang lagu judulnya Di Tengah Gelombang. Jadi cocok itu lagu itu. Jadi saya kirim langsung ke Pak Simon. Pak, lagu yang kita rekam tadi malam, tolong titip ke keluarga di Sulawesi, semoga bisa menguatkan. Jadi saudara, pertemuan itu membawa kesan yang mendalam. Mudah-mudahan nanti sore saudara siapkan puji-pujian yang terbaik ya. Semua akan memuji singkat-singkat supaya semua kebagian. Dan tentu ada masakan enak dari mana Bu Ella ya. Bu Ella sudah mempersiapkan. Itu beliau sudah di belakang. Beliau sudah prepare 2 minggu untuk memikirkan yang murah tetapi meriah dan enak. Yaitu sebagai pengantar awal saudara tentang bagaimana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin juga ada pertanyaan di antara kita saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu kan dirayakan setahun sekali. Tetapi bacaannya diambil dari Efesus. Kayaknya nyaplir gitu ya. Kisah yang menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ada di dalam Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan seterusnya. Di situ berkali-kali Yesus menampakkan diri dan juga menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan sorga dan sekaligus juga tentang janji turunnya Roh Kudus. Dalam peristiwa itu ada orang-orang yang kepingin sekali, Tuhan, sekaranglah kau pulihkan kerajaan Israel. Yang mereka dapat bayangkan adalah seperti kerajaan Daud yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan wibawa, penuh dengan kesejahteraan di mana-mana. Mereka mengharapkan seperti itu. Dan mereka berkata langsung kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau sekarang ini memulihkan kerajaan Israel seperti zaman dulu? Dan Tuhan Yesus katakan, tunggu saja, gak ada yang tahu waktunya kapan.
Sementara dia mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun bagi kamu sekalian, dan Roh itulah yang akan menghibur kamu, menguatkan kamu dalam hidup dan pelayananmu. Tiba-tiba dia terangkat ke surga. Dan semua orang tentu heran, gimana ya terangkat begitu, dan tiba-tiba ada awan, hilang. Tuhan Yesus hilang. Kemudian muncul ada 2 orang berpakaian putih. Kebetulan cocok ya, 2 orang berpakaian putih. Dan orang itu mengatakan, kenapa kau, orang Galilea, kau melihat terus ke atas? Yesus yang naik ke surga akan datang kembali seperti yang kamu lihat. Saudara, bacalah kisahnya itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan seterusnya. Tetapi bacaan kita hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang ibadah di rumah. Ternyata setelah saya perhatikan, saudara, kemarin itu apa saya salah lihat ya, total dari yang mengikuti ibadah di rumah itu 11.000 lebih. 11.000 yang kemarin aja atau yang total semuanya? Saya nggak ngerti itu teknologi deh. 11.000 banyak banget gitu, saya pikir gitu. Padahal biasanya kalau saya perhatikan tidak lebih dari 20 yang angkat conteng-conteng atau yang kasih like dan sebagainya, tapi banyak. Oleh karena itu saya ingin menyapa juga saudara-saudara dimanapun berada, baik warga jemaat Tuhan maupun siapapun yang dapat ikut dalam ibadah ini. Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati saudara. Yang pertama, saudara, saya ingin masih mengkaitkan dengan puji dan janji ya. Jadi ini kita kan hari Kamis, minggu terakhir kemarin itu belum berakhir ya. Jadi minggu kemarin itu dibuka dengan minggu Rogate. Jadi hari Kamis ini kita masih dalam suasana minggu Rogate. Itu berdoalah. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Itu minggu kita yang sedang kita jalani, di mana Tuhan tidak menolak doa kita. Sedangkan introitus kita hari ini adalah Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, dalam renungan minggu lalu, bagi saudara yang hadir di ibadah pertama, kedua, dan ketiga, saya kira sama. Pendeta dalam ibadah 1, kedua men-stressing dengan sangat kuat tentang doa Daniel. Saudara, dalam doa Daniel itu ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah Daniel mengajak untuk umat itu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, Daniel mengajak jemaat untuk fokus pada Yerusalem yang sedang mengalami kehancuran. Kemudian Daniel mengajak untuk berdoa, ini poin yang ketiga, untuk tidak menghitung-hitung. Bukan karena jasa-jasa, bukan karena kebaikan, bukan karena segala sesuatu yang sudah dilakukan. Dan terakhir kita melihat doa Daniel dijawab dan Daniel mengajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kaitan dengan itu kita melihat benang merah, saudara, apa yang dikatakan juga oleh Paulus. Poin yang pertama dalam kitab 1 Efesus ini adalah, pertama, Paulus itu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia senang banget. Coba bayangkan kalau saudara lagi senang ya, lagi senang banget gitu dalam hidup saudara atas segala sesuatu yang dicapai. Paulus mengucap syukur karena jemaat Efesus ini adalah jemaat yang melakukan kasih. Kasih jemaat Efesus ini menjadi pujian bagi Paulus. Paulus sangat bangga dengan
bagaimana jemaat Efesus itu hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang percaya. Itulah poin yang pertama, saudara. Dia sangat bangga dan bersyukur. Bahkan ayat 16 dikatakan, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi kebanggaannya itu diikuti dengan ucapan syukur. Dan Paulus tidak berhenti mengucap syukur dan selalu mengingat jemaat itu di dalam doanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di dalam doanya Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membuat mata hati jemaat itu terang. Ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, kalau mata kita gelap, kita nggak pernah melihat kebaikan. Kalau mata kita gelap, kita bisa lost control, kehilangan kendali. Kalau mata kita gelap, kita bisa mengambil jalan pendek karena nggak melihat apa. Tetapi kalau mata hati kita terang, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Paulus minta kepada Tuhan di dalam doanya. Dia meminta kepada Tuhan jemaat yang sudah hidup di dalam kasih, jemaat yang sudah hidup benar itu melihat lebih jauh dengan mata hatinya, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pernahkah kita merenung, saudara, mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita disebut sebagai orang percaya? Kenapa kita disebut sebagai orang beriman? Kenapa kita disebut sebagai orang-orang pengikut Kristus dan sebagainya? Ada banyak atribut yang diberikan kepada kita. Tentu jawabannya juga beragam. Ya, beragam seiring dengan bagaimana orang itu direkrut atau sebagaimana orang itu menjadi percaya. Ada orang yang dilahirkan oleh ayah ibunya di dalam kondisi mereka orang tuanya percaya, sehingga anak-anak otomatis juga menjadi orang percaya. Perhatikan perbedaan antara kekristenan di Asia, ya, di Indonesia, di Bali, dan di Eropa. Di Eropa, saudara, sejak puluhan tahun lalu, mungkin sudah sejak 20-30 tahun lalu, ada pola yang berbeda yang mereka miliki. Kemajuan teknologi, dunia industrialisasi membuat manusia itu menjadi seperti mesin. Sehingga di dalam pikiran mereka untuk mendapat hidup yang enak, yang mewah dan sebagainya, harus kerja keras. Kerja seperti itu. Akibatnya apa? Mereka kelelahan. Nah, untuk mengisi kembali di dalam kelelahan itu, mereka di akhir pekan harus betul-betul rest atau refreshing. Akibatnya apa, saudara? Anak-anak juga begitu. Di sekolah dijejali dengan tugas-tugas, target-target dan sebagainya. Dan itu terus menjadi pola hidup, saudara. Pola hidup, dan akhirnya pada hari Minggu anak-anak masih puas begitu. Dan orang tua bilang, jangan bangun, jangan ganggu dia, biarkan dia tidur pulas.
Atau kalau mereka tidak tidur, mereka ingin rekreasi, biarkan mereka rekreasi. Karena dari Senin sampai Jumat mereka udah terlalu lelah. Dan pola itu dibangun, saudara, sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang percaya itu udah pada tua dan meninggal. Anak-anak yang tumbuh besar, dewasa ini gak mengenal Tuhan dan gak mengenal gereja. Akibatnya apa, saudara? Saudara pulang ini bacalah apa yang terjadi di Inggris, di Belanda, entar lagi Jerman. Kita tidak berharap, tapi begitu trennya. Tidak ada generasi muda yang tertarik dengan gereja. Mungkin ada satu dua, tapi bagaimana mereka bisa untuk memaintain gereja yang besar dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita ketika mata hati kita menjadi terang, di situ ada responsibility, ya, ada tanggung jawab bagi setiap orang tua, bagi setiap orang beriman untuk bisa juga mendidik dan mengajak anak-anak supaya mereka mengerti akan jalan-jalan Tuhan dari sejak kecil. Dan ada banyak hal, saudara, yang kita bisa perhatikan kalau mata hati kita terang. Mungkin akan lebih berhikmat, lebih sabar, lebih bijaksana di dalam hidup. Poin yang terakhir, saudara, ada di ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Saudara, pernahkah saudara tidur dan saudara berpikir, gimana kalau kepala ini lepas, hilang dari tubuhnya? Apa yang terjadi? Kalau lepas beneran, Pak Goliat, bayangkan kalau lagi tidur lepas ini kepala, jadi dilihat sama ibu, gimana kira-kira pikirannya ibu dan anak-anak? Pasti yang pertama, ini Pak Goliat atau hantu, sebegitu ya. Dicubit-cubit, aduh, dia pasti badannya dicubit, kepalanya pisah, di situ bilang aduh, loh, aneh, gitu ya. Kepala itu tidak bisa terpisah dengan tubuh, kecuali itu hantu atau bayangan-bayangan yang ada di-create dalam pikiran kita. Kepala itu menunjukkan sesuatu yang teramat penting, saudara. Nah, Yesus menjadi kepala di dalam jemaat. Itu artinya apa? Yesus menjadi kepala di dalam rumah tanggamu. Yesus menjadi kepala di dalam dirimu. Itu artinya apa, saudara? Kepala itu mengendalikan segala gerakan yang ada dalam tubuh. Saya bisa gerak-gerak gini dari sini, saudara. Pasti sudah ada perintah duluan di ke tangan saya ini. Kalau tidak ada perintah dari sini, dari kepala saya ini, gerak-gerak sedikit. Ya kalau Bu Pendeta itu biasanya kalau mengajak mengurang lagu pakai kode. Jadi kenapa tangan gerak-gerak? Ya itu karena memang ada perintah dari kepala, gitu. Itu juga artinya apa? Kepala dengan tubuh itu juga terkait erat. Gerakan tubuh kita itu diperintahkan oleh kepala. Kalau kepalanya benar, kalau pikirannya benar, gerakannya menjadi benar. Tapi bayangan aja, kalau kepalanya bilang, yuk kepalkan, udah tinju, nah itu berarti perintahnya salah, suruh tinju orang gitu ya. Ada ya orang yang mau ditinju? Pasti nggak ada ya. Jadi di sini, saudara, Yesus telah menjadi kepala bagi hidupmu, bagi hidup saudara, bagi hidup saya, bagi hidup jemaat Tuhan di dunia ini dan bagi hidup jemaat GKPB Bukit Doa. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan lagi?
Adakah COVID dengan varian baru akan mengkhawatirkan kita? Mungkin iya. Kan seru tuh beritanya. Bermutasi dari Afrika, kemudian kemana-mana. Bermutasi dari India, kemudian kemana-mana. Kemudian buru-buru negara-negara blok. Jangan kasih orang Afrika masuk. Jangan kasih orang India masuk. Jangan kasih masuk. Jadi ya, kalau nggak di blok nanti dia masuk nyebarkan varian baru, ngeri juga. Tapi kalau di blok ternyata tidak, ya kasihan. Kapan mau pulih ekonominya? Jawabannya tergantung dari mindset kita, dari pikiran kita. Kalau kita membiarkan kita dihantui oleh perasaan khawatir dan cemas, ya itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita membangun optimisme, ya, pujian seperti Paulus, dia bangun pujian. Kita bangun rasa syukur dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan kita biarkan Tuhan memberikan mata hati kita cerah dan terang. Dan sekaligus membiarkan dia mengepalai atau menjadi kepala dalam hidup kita. Dalam pengertian lain, membiarkan Tuhan mengontrol hati dan pikiran kita dan mengarahkan kita ke jalannya. Saya membayangkan akan berbeda. Paulus mempertanyakan, apakah yang memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah kemiskinan, sakit penyakit, keterbelakangan, keterpapaan, ketelanjangan dan sebagainya? Sama sekali tidak ada. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Tuhan telah menjadi kepala. Tuhan ada dalam diri kita. Dan dia selalu mendengar, memperhatikan, dan siap sedia memberi pertolongan. Sekalipun dalam tahun gerejawi, saudara, kita memahami bahwa dia naik ke sorga, tetapi sesungguhnya kuasa, kasih dan pertolongannya hidup di dalam gerejanya. Kuasa, kasih dan pertolongannya hidup di dalam kita semua. Introitus tadi mengatakan, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik orang datang. Itu artinya apa? Di mana ada pujian yang diangkat oleh orang-orang percaya, di situ orang-orang percaya ditarik dalam satu persekutuan yang indah. Jangan hanya ngebayangin, dia udah naik, kemudian dia kasih tangannya, dia angkat kita. Itu sederhana. Tetapi di mana ada puji-pujian, di mana ada rasa syukur, di mana ada kerinduan untuk melayani Tuhan, di mana ada kerinduan untuk menolong orang, disitulah kita ditarik, saudara, dalam pekerjaan Kristus, di mana Dia yang menjadi kepalanya. Mari kita aminkan ketiga poin ini, rasa syukur dan membiarkan mata hati kita diberi pencerahan. Dan ingat bahwa Yesus telah menjadi kepala bagi jemaatnya. Yesus telah menjadi kepala dalam kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri.
Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mohon waktunya sejenak untuk mendengar warta jemaat. Warta jemaat kita pada saat ini hanya 2 poin. Poin yang pertama yaitu diingatkan kembali kepada jemaat kita akan kembali beribadah pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pada pukul 6, pukul 8 dan pukul 18 WITA. Kemudian yang kedua ada gathering dari GKPB Bukit Doa dan GKPB Bukit Sion. Untuk itu dimohon kehadiran dari majelis jemaat dan para pengurus kategorial pada pukul 18 WITA. Mohon kiranya majelis hadir lebih awal, yaitu pukul 16 WITA atau pukul 4 sore. Demikian kedua warta kita pada saat ini. Terima kasih untuk perhatian jemaat, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Tuhan melihat hati. Tulus dan kagum
Engkau melihat isi hati kami ya Tuhan. Apakah di dalam perjalanan hidup kami di masa lalu, hati kami diisi oleh berbagai kegelisahan dan kecemasan, keraguan-raguan dan ketidakpastian. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan membuat mata hati kami cerah, sehingga kami dapat mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ketika kami merayakan hari kenaikan-Mu ke surga, hati kami betul-betul dicerahkan dan diubahkan oleh Tuhan. Diganti dari kekhawatiran dan kegelisahan menjadi hidup yang penuh kepercayaan dan kepastian. Kepastian menjalani hari-hari kehidupan saat ini dan kepastian juga di dalam menatap kehidupan di masa yang akan datang. Bukan diri kami lagi yang berkuasa atas kami, tetapi Yesus Kristus yang menjadi kepala bagi kehidupan kami. Yesus Kristus mengontrol kami, melindungi kami, menjagai kami, dan memberkati kami. Atas berkat itu, maka saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, 1 bulan saudara-saudara kami melakukan puasa dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Dan hari ini mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Tuhan, penuhkan sukacita di setiap hati yang merayakan Idul Fitri. Dan dari perayaan itu semua umat Tuhan di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, mendapatkan berkat. Karena akan tercipta kedamaian, keteduhan hati, toleransi umat beragama, hidup rukun, saling berdampingan antara satu dengan yang lain. Khususnya yang terjadi di Puja Mandala. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menempatkan gerejamu di sini, di antara rumah-rumah ibadat yang lainnya. Dan kami sungguh-sungguh merasakan Engkau menjadi pencipta kami, pencipta bagi semua bangsa, pencipta bagi semua orang. Biarlah kami mengembangkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai universal, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kehidupan manusia yang membutuhkan pertolongan dan bantuan antara satu dengan yang lain. Kami hidup rukun sebagai bangsa dan negara, di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden, dan juga para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai pemerintahan di tingkat bawah. Tuhan memberkati bangsa kami dan para pemimpin kami. Sebagai gereja kami mengucap syukur juga dapat berpartisipasi dalam pelayanan di Bali ini lewat pendidikan, lewat pelayanan sosial, lewat berbagai aktivitas lainnya di tengah-tengah masyarakat. Itulah dharma bakti kami. Wujud kecintaan kami kepada bangsa dan gereja. Kami melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk beberapa warga jemaat-Mu yang sempat dirawat di rumah sakit. Ibu Hartini Hambali sudah sembuh, Bapak Jack Scaling sudah sembuh, Bapak Billy dan Lia Billy juga sudah sembuh, Bapak Made Suparte masih dirawat di rumah, dan sejumlah lain lagi saudara-saudara kami yang sempat mengalami sakit
tetapi oleh kuasa dan jamahan Tuhan mereka sudah disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih juga untuk acara gathering atau pertemuan bersama antara majelis dan calon majelis, pengurus-pengurus kategorial, pengurus rukun kedukaan, dan panitia hari raya gerejawi bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari Bukit Sion untuk kami bertemu, saling sharing bagaimana Tuhan memimpin kami, memberkati kami dan menyertai kami. Kami rindu membangun satu persekutuan yang indah di antara pelayan-pelayan gereja. Karena Tuhan sendiri berfirman, di mana ada kerukunan, kesitulah Tuhan mencurahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami rindu ya Allah menerima berkat-berkat kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Bagi sahabat-sahabat lain, bagi saudara yang lain yang tidak ikut di dalam gathering nanti sore ini, Tuhan juga memberkati dan menghibur mereka dengan acara-acara yang mereka lakukan. Mungkin mereka bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan tetangga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dimanapun umat-Mu berada ya Allah, Engkau menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu kepada hamba-Mu Pendeta Paulina Jan Sridangga. Ada pergumulan di hari-hari yang lalu tentang proses kemo terakhir yang beliau ikuti, dan oleh pertolongan-Mu sendiri ya Allah, semua sudah dapat berjalan dengan baik, dan dukungan dari seluruh warga jemaat yang luar biasa telah menjawab doa-doa kami semua. Dan biarlah dalam pemulihan selanjutnya Tuhan kuatkan hamba-Mu, karena pelayanan sudah menunggu di tengah-tengah jemaat. Terima kasih untuk semua sahabat, semua saudara yang sudah memberi dukungan baginya. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan akan diatur oleh majelis yang bertugas. Namun sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu dengarkanlah petikan nats yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian Mazmur 96 ayat 8. Seiring dengan pengumpulan persembahan ini, mari kita bersama mengangkat lagu dari NKB nomor 197 bait 1 dan seterusnya. Besarlah untuk Meskipun angin keras pada dunia menderu,
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan kami, juga setiap usaha kami. Apapun bentuknya, Engkau telah memberkatinya. Dan kini kami kembalikan bagi-Mu yang mulia, baik dalam bentuk perpuluhan, pembangunan, persembahan syukur, serta persembahan lainnya. Jadikanlah persembahan kami menjadi pelayanan kasih dan keadilan. Pakailah tangan-tangan yang menggunakannya, sehingga tepat guna. Dan yang masih ada atau tinggal berkat-Mu pada kami, biarlah kami dapat mempergunakannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga dapat memberkati juga orang lain. Sekiranya berkat itu ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami berikan padamu yang mulia. Terimalah. Amin. Jemaat tetap berdiri, ibadah berakhir. Sebelumnya kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan nyanyian kidung baru nomor 143 bait 1 dan 2, Janji yang Manis. Pujian ini mengingatkan kita, Tuhan tidak akan melupakan kita. Yakinlah teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
Selamat hari kenaikan, sampai jumpa hari Minggu. Tuhan memberkati.